Halo Sobat Sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik yang menarik, yaitu 8 tanda kalau kita kekurangan protein. Nah, Sobat Sehat, sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, saya mau menginformasikan kepada Anda semua, para subscriber dan para viewer dari SB30 Health. Ini untuk pertama kalinya, tim SB30 Health akan membuat grup WhatsApp. Jadi, nanti setiap hari kami akan memberikan tips-tips untuk kesehatan. Nah, kami usahakan setiap hari ya. Kalau tidak bisa keluar setiap hari, tolong jangan dikomplain. Oke? Nah, tips-tips kesehatan ini akan kami berikan gratis. Dan untuk satu grup WhatsApp, hanya untuk 250-an orang. Ya, memang terbatas seperti itu. Jadi, buat Anda yang benar-benar butuh, silakan klik linknya di bawah ini atau di atas ini. Ya, Anda cari. Nah, silakan daftar di sana dan bergabung bersama kami di grup WhatsApp. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa berikan di awal video ini. Kita lanjut. Nah, Sobat Sehat, apa yang ada dalam pikiran Anda kalau mendengar kata protein? Mungkin yang terbayang dalam pikiran Anda, oh protein, itu telur atau susu, atau mungkin erat kaitannya dengan anak gym atau atlet, atau yang suka di-shake itu. Oke. Jadi, kalau mungkin dalam pikiran Anda seperti itu, ya tidak salah, mungkin itu adalah informasi yang sering Anda dapatkan. Namun, sebagai orang awam, walaupun kita bukan anak gym, bukan atlet, kita semua membutuhkan protein. Jadi, protein ini sangat penting untuk tubuh kita, terutama dalam proses penyembuhan luka, kemudian dalam proses regenerasi sel. Mungkin Anda yang sekarang mengalami luka tidak sembuh-sembuh, terutama buat Anda yang sekarang punya masalah dengan lambung, habis minum obat, baikan, kemudian kumat lagi, mungkin lambung Anda yang luka tadi belum sembuh. Karena diberikan obat untuk menetralkan asam lambung, akhirnya seolah-olah lambung Anda sembuh. Mungkin lukanya belum sembuh karena proses regenerasi sel Anda tidak baik. Bisa jadi karena kekurangan protein. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih tanda-tanda kalau tubuh kita kekurangan protein. Dan saya sudah rangkum di sini, ada 8 tandanya. Kita mulai dari yang paling atas, rambut. Ya. Jadi yang pertama adalah rambut rontok. Nah, siapa di sini kalau habis sisiran, terus Anda lihat di sisir Anda, wih, rambut saya banyak sekali yang kecabut, yang rontok di sisir. Atau mungkin jatuh ke lantai. Nah, bisa jadi Anda kekurangan protein. Coba cek makanan Anda. Mungkin Anda tanya, dok, sumber protein apa? Saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Anda bisa cek di sini, atau Anda bisa ketik aja search di Google, atau di YouTube. Satu hal yang penting dalam makanan Anda. Itu saya sudah bahas di video saya beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu. Ya. Nah, sekarang saya bahas tanda-tanda kalau Anda kekurangan. Oke, mulai dari rambut, kemudian untuk masalah dengan otak, yaitu penurunan kemampuan berpikir. Jadi ingat, setiap sel di tubuh kita membutuhkan protein, termasuk saraf, termasuk juga untuk neurotransmitternya. Jadi untuk kita berpikir, jadi contoh gini, siapa di sini yang dulunya ketika Anda makannya cukup, makannya bagus, mungkin masih sekolah, ketika Anda menangkap pelajaran sekolah itu bisa bagus. Tapi ketika masuk dunia kerja mungkin Anda malas makan, ya, makan tidak teratur, yang dimakan juga kandungan proteinnya tidak cukup, akhirnya daya ingat Anda, konsentrasi Anda, atau fokus Anda berubah. Dan kalau parah, bisa-bisa Anda mengalami perubahan mood karena hormonal Anda juga terganggu. Jadi ingat, enzim dalam tubuh Anda, hormon dalam tubuh juga terbuat dari protein. Kita lanjutkan. Adalah masalah pada kulit dan kuku, ya. Jadi mungkin banyak orang ingin awet muda, ya, suntik kiri, suntik kanan, kemudian cari vitamin untuk kolagen, anti-aging. Tahu nggak sih Anda semua, kolagen tersebut terbuat dari protein juga, ya kan? Nah, caranya mudah, Anda bisa lihat kuku Anda. Kalau kuku Anda gampang sekali patah atau Anda giniin, sudah mudah sekali terkelupas, berarti itu salah satu tanda bahwa Anda kekurangan protein. Lalu Anda bisa lihat juga pada wajah, ya. Jadi kalau Anda melihat wajah seseorang itu pucat, bibirnya pucat, bisa jadi orang tersebut juga mengalami anemia. Nah, anemia sendiri, kalau kita belajar, itu kekurangan hemoglobin. Nah, mungkin banyak orang beranggapan kekurangan hemoglobin itu hanya kekurangan zat besi. Ternyata hemoglobin juga ada mengandung protein. Jadi kalau kita bagi, heme itu artinya besi, dan globin itu artinya protein, terbuat dari protein. Jadi dua zat ini penting buat tubuh Anda.
Lalu yang keempat, kualitas tidur yang buruk atau susah tidur di malam hari. Nah, mungkin selain masalah stres, Anda juga coba cek di makanan Anda, apakah sudah cukup asupan protein atau belum, ya. Nah, jadi mungkin banyak orang mengatakan, atau Anda baca dari literatur atau dari buku, kalau tidur itu berhubungan dengan hormon melatonin. Ya, itu benar. Tapi tahukah Anda bahwa hormon melatonin ini dibentuk dari asam amino, yaitu triptofan. Nah, ini juga dari protein. Jadi kalau dulu saya pernah bahas, protein ini dipecah menjadi asam amino. Nah, salah satunya adalah triptofan untuk membentuk hormon melatonin tadi. Jadi ketika hormon itu tidak bisa diproduksi dengan baik, otomatis kualitas tidur Anda juga tidak baik. Lalu yang kelima, nah, kekurangan protein juga dapat menyebabkan sistem imun yang buruk. Jadi siapa di sini yang sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit mudah sekali mengalami infeksi. Jadi sistem imun kita sebenarnya membutuhkan protein untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika sistem imun Anda tidak cukup kuat, tidak cukup baik untuk melawan kuman yang masuk, maka Anda akan mudah sekali mengalami infeksi. Oke, kemudian kita lanjut. Yang keenam, yaitu kehilangan massa otot, kemudian lemah dan nyeri. Nah, jadi Sobat Sehat, protein terbesar dalam tubuh kita itu berada di otot. Jadi misalnya bagi Anda yang atlet atau bagi Anda yang suka nge-gym, jadi kalau Anda biasa ngobrol dengan teman Anda atau dengan personal trainer, biasanya dikatakan seperti ini. Kalau Anda latihan walaupun rutin, tapi kalau asupan protein tidak cukup, maka yang dimakan adalah otot Anda sendiri. Jadi otot Anda akan bertambah kecil malahan, bukannya jadi besar, dan tenaga Anda akan menurun. Ya, jadi itu benar. Jadi ini juga berkaitan dengan penyakit ataupun dengan masalah-masalah di organ pencernaan. Ingat, organ pencernaan juga terdiri dari otot. Jadi buat Anda yang mempunyai masalah dengan organ pencernaan, coba perhatikan juga asupan proteinnya. Apakah sudah cukup atau belum? Lalu pada orang tua yang sering mengeluh nyeri pinggang, kemudian betisnya juga nyeri, ini juga perlu diperhatikan untuk asupan proteinnya. Kalau cukup, biasanya otot Anda akan lebih kuat, ya. Jadi kalau asupan protein Anda cukup, maka otot Anda akan mendapatkan kualitas yang baik dan dapat menopang tubuh Anda dengan baik. Jadi tidak sedikit-sedikit, aduh nyeri otot, gitu, nyeri pinggang dan lain-lain. Lalu yang ketujuh adalah meningkatnya resiko patah tulang. Nah, selama ini yang kita pelajari bahwa kalsiumlah yang merupakan bahan dasar pembentukan tulang. Ya, itu memang benar, tapi untuk penyerapan kalsium dibutuhkan lagi bahan-bahan yang lainnya, seperti vitamin C, vitamin D, dan salah satunya adalah protein. Lalu gejala kekurangan protein yang ke-8 yaitu Anda selalu kepingin makan atau mungkin kita sebut dengan ngidam padahal Anda tidak sedang hamil. Nah, siapa yang merasakan seperti ini biasanya dalam makanannya kekurangan protein dan biasanya dimakan adalah tinggi gula dan karbohidrat. Nah, coba perhatikan ketika Anda selalu ingin makan lagi dan makan lagi, coba perhatikan makanan Anda. Mungkin makanan Anda hanya berisi karbohidrat dan gula misalnya. Nah, mungkin Anda sudah kenyang, tapi selalu kepengen makan. Ini diakibatkan karena sel-sel tubuh Anda itu tetap mengalami kelaparan. Kita sebut dengan starving cell. Jadi bahan baku untuk regenerasi sel, untuk perkembangan sel adalah protein. Dan juga berguna untuk metabolisme sel. Ya. Nah, itu tadi adalah 8 tanda dan gejala kalau tubuh kita kekurangan protein. Lalu mungkin ada yang bertanya, dok saya ini sibuk, saya tidak sempat menyiapkan sarapan di pagi hari. Jadi saya harus keluar jam 6, harus pergi ke kantor karena kantor saya jauh. Nah, ini bisa Anda akali, jadi ada ide. Yang pertama adalah Anda siapkan tukang masak di rumah Anda. Jadi Anda bangun tidur, mandi, tinggal makan lalu berangkat. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk bayar tukang masak, Anda bisa ganti. Ya. Cara yang kedua adalah, jadi malam hari Anda siapkan dulu buah-buahan misalnya, kemudian seperti pisang atau apel. Jadi bangun pagi, jadi buah tersebut sudah dicuci, Anda bangun pagi tinggal makan, dan Anda bisa konsumsi protein yang dalam bentuk powder sudah sasetan. Anda bisa bawa, ya. Jadi saat Anda pergi ke kantor atau Anda terburu-buru, Anda tinggal tuang, Anda tinggal shake, lalu makan sama buahnya, Anda minum proteinnya. Atau Anda juga bisa konsumsi protein bar atau apapun yang mengandung protein. Atau Anda juga bisa menyiapkan telur di malam hari, terus Anda pagi tinggal makan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Dan seperti biasa, buat Anda yang membutuhkan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Ya, jadi boxsehat.com ini merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat.
Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.